Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kegiatan ini. Untuk sesi ini temanya atau sesinya namanya adalah globalisasi. Perlu diketahui bahwa globalisasi ini sering disebut sebagai fenomena dunia yang berwajah banyak gitu ya. Jadi diidentikan dengan internalisasi, modernisasi, kemudian liberalisasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam kaitannya dengan tema globalisasi ini adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterikatan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, baik itu melalui perdagangan, kemudian investasi, perjalanan, budaya, kemudian bentuk-bentuk interaksi lainnya. Nah, kemudian banyak beberapa para ahli, Anda bisa lihat lengkapnya di dalam materi ini. Ada yang berpendapat dari Anthony Giddens, Emmanuel Richard, dan sebagainya. Nah, ada hal yang berkaitan dengan globalisasi ini, tentu saja biasa ada karakteristik, kemudian ada hal-hal yang lain yang dalam hal ini mungkin proses kepada globalisasi. Nah, kemudian apa yang menjadi faktor pendorong globalisasi ini? Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada juga semakin terbukanya sistem perekonomian dunia gitu ya. Ada globalisasi di sana, kemudian mengglobalnya pasar uang. Nah, kemudian ada juga yang berkaitan dengan globalisasi ini, ada beberapa seperti gejala-gejala globalisasi khususnya di Indonesia. Dari bidang iptek misalkan adalah penemuannya telepon genggam, HP, penemuan alat transportasi, kemudian penemuan alat-alat kantor seperti laptop dan sebagainya. Termasuk juga penemuan-penemuan energi yang terbarukan. Nah, itu salah satu di antara bidang ipteknya. Kemudian di bidang ekonomi makin meningkatnya ketergantungan antara negara satu dengan yang lainnya gitu ya. Di sana kadang-kadang kita sebagai contoh sekarang ini ketergantungan perdagangan dunia tidak bisa mandiri Indonesia sendiri begitu, seperti dengan WTO dan sebagainya, termasuk bidang politik gitu ya. Politik di dunia mempengaruhi, ada kejadian misalnya perang antara Rusia dan Ukraina, termasuk yang bisa mempengaruhi perkembangan kondisi di suatu negara termasuk di Indonesia. Ada juga budaya gitu ya. Budaya dengan istilahnya ada budaya musik Korea dan sebagainya, itu juga termasuk mempengaruhi kepada kehidupannya. Termasuk di dalamnya adalah agama. Agama yang sangat sensitif. Nah, banyak globalisasi atau dampak daripada ini, ada yang sifatnya positif maupun negatif. Anda bisa baca sendiri di dalam materi lengkapnya. Hal ini yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di suatu bangsa. Ada yang negatif dan positifnya. Kemudian permasalahan sosial akibat perubahan globalisasi ini berpengaruh kepada kehidupan sosial, termasuk ketimpangannya yang ada di masyarakat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh kita sebagai strategi dan solusi, silahkan Anda mengeksplor diri untuk melihat solusi atau katakanlah jawaban-jawaban untuk melihat tantangan tersebut. Jadi setiap individu harus memiliki pengetahuan yang luas, kemudian harus mempunyai keahlian, kemudian memiliki cita-cita hidup, memiliki rasa bangga terhadap kepercayaan masyarakat, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kaidah hukum yang berlaku. Dan yang terakhir mungkin mempunyai kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional, kritis, berpikir kritis lah, high order thinking skill istilah sekarang itu. Nah, itulah yang bisa menangkal yang mana globalisasi tidak bisa ditolak, tapi harus kita hadapi dengan bijak gitu ya, untuk mendapatkan identitas diri yang baik begitu ya. Nah, itu silakan rekan-rekan semua bisa membuka daripada materi daripada globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.